Salam, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan program 5 menit bersama Tuhan. Apa kabar saudaraku pagi hari ini? Doa kami seluruh pendengar boleh bangun dengan sehat, penuh sukacita, damai sejahtera Allah Bapa di surga senantiasa tercurah atas hidup kita. Saudaraku, 23 Mei 2024 kembali program 5 menit bersama Tuhan hadir di ruang dengar Bapak Ibu Saudaraku semua, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudaraku, mari kita merenung sejenak bagaimana kata salib diartikan di dalam kehidupan iman kita. Saudaraku, kalau kita mendengar kata salib, yang paling dapat mudah kita ingat adalah ketika Tuhan Yesus memikul salib dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Artinya, kata salib tidak jauh dari yang namanya penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, dan tentunya memiliki makna sebuah penebusan. Karena dari saliblah ada kemenangan, melalui saliblah orang-orang percaya dimerdekakan dari perbudakan dosa. Lalu, bagaimana kita belajar dari konteks bacaan kita? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah saudara, salib yang dimaksudkan di dalam bacaan kita adalah salib kedagingan kita, kesukaan kita, kesenangan kita yang biasa mengikat kita, sehingga menjadi penghalang untuk kita menjadi murid yang sejati. Saudara, kita perhatikan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Nah, biasanya pengikut Yesus itu dimaknai atau didefinisikan menjadi murid Yesus. Maka murid yang benar adalah belajar dari Tuhan Yesus. Dan murid yang benar tentunya memiliki aktivitas seperti yang Tuhan Yesus lakukan atau aktivitas Tuhan Yesus, yaitu terus pergi ke sana kemari untuk membangun kerajaannya. Yang ketiga, ciri khas murid yang sejati adalah mengikuti atau melakukan pengajaran Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Nah, lalu dari kata murid ini kita bisa melihat untuk melakukan ketiga tanda menjadi murid itu tentunya ada sesuatu yang menghalangi, termasuk kalau kita melihat di bacaan sebelumnya, di ayat sebelumnya, bisa karena orang tua, bisa karena istri, bisa karena anak-anak, bisa karena bisnis, bisa karena permasalahan, bisa karena keluarga, menjadikan penghalang untuk kita mengikuti Yesus. Maka kalau kita memahami konteks dalam bacaan ini, kata membenci di ayat sebelumnya yaitu 28 bukan berarti Tuhan mengajarkan supaya murid Yesus itu membenci orang tuanya. Tetapi murid Yesus itu adalah mengutamakan Yesus di antara segala sesuatu yang utama menurut kemanusiaan kita. Jadi mengikut Yesus dari apa yang kita pelajari dengan 3A tadi, ajaran Yesus, aktivitas Yesus, dan amanat agung Yesus, maka kita harus bisa memikul salib. Di mana segala sesuatu penghalang yang menghalangi kita menjadi murid sejati itu harus kita kalahkan, harus kita salibkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa yang dapat kami renungkan pagi hari ini. Jadikanlah kami murid-murid sejati-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk tinggal bersama-Mu di surga kekal nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Akhirnya, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga hati. Tuhan Yesus memberkati kita.